Siang itu, 23 Juli 1991, beberapa pekerja konstruksi menemukan jasad balita perempuan di Jalan Henry Hudson Parkway, Manhattan, New York. Jasad itu sudah membusuk, sehingga polisi sulit mengidentifikasinya. Wajahnya tak dikenali, tak mengenakan pakaian, dan diikat tali. Dia ditekuk seperti janin dengan kedua tangan saling menempel. Dibungkus kantong sampah, di dalam pendingin putih biru, dan ditimpa minuman kaleng. Balita itu memiliki rambut hitam bergelombang dan dikuncir ekor kuda. Terlihat kekurangan gizi, dengan berat hanya 13 kg. Dan setelah diselidiki, jasad itu adalah korban dari pelecehan seksual yang diperkirakan telah meninggal sekitar tanggal 18 Juli 1991. Pemeriksaan telah dilakukan, tapi kasus itu tetap tak terpecahkan. Tak ditemukan petunjuk yang mengungkapkan siapa yang tega membunuh dan menyiksa balita itu. Seiring berjalannya waktu penyelidikan, rasa kasih sayang dan kasihan tumbuh di hati para penyelidik kepada balita itu. Para polisi dan detektif membiayai pemakaman balita itu. Dan seorang istri dari penyelidik membelikan balita itu gaun cantik untuk pemakamannya. Akhirnya, balita itu dimakamkan tahun 1993 dan diberi nama Baby Hope. Ratusan orang menghadiri acara pemakaman balita itu. Setelah pemakaman, penyelidik tak menyerah. Mereka terus menyelidiki kematian Baby Hope. Mereka terus mencari bukti dan informasi, apapun yang bisa mereka dapat. Banyak informasi yang mereka terima, tapi semuanya palsu. Hingga pada tahun 2013, sekitar 22 tahun setelah jasad Baby Hope ditemukan, polisi mendapatkan telepon dari seorang wanita yang tak mau disebutkan namanya. Dia mengatakan, sepertinya ia kenal saudara perempuan dari Baby Hope, yang saat itu sudah dewasa. Berbekal informasi dari wanita itu, penyelidik menemukan saudara perempuan Baby Hope yang saat itu sudah dewasa, yang kemudian membawa penyelidik menemukan Margarita Castillo, ibu dari Baby Hope. Angelica Castillo adalah nama dari Baby Hope. Angelica adalah salah satu putri dari pasangan Margarita Castillo dan Genaro Ramirez. Margarita dan Genaro berpisah. Genaro membawa Angelica dan satu putri lainnya pergi bersamanya. Dan sejak saat itu, Margarita tak bisa bertemu dengan Angelica. Bahkan untuk mendapatkan informasi tentang Angelica saja sangat sulit. Terakhir Margarita mendapatkan informasi dari saudara Genaro yang tinggal di Queen. Salah satu putrinya sudah meninggal, tapi ia tak tahu putrinya yang mana. Margarita tidak melaporkan kehilangan anak-anaknya ke polisi karena ia merupakan penduduk ilegal dan ia pun tak bisa berbahasa Inggris. Tahun 2013, pihak berwenang membuka kembali kasus Angelica dan meminta bantuan informasi dari publik. Dari kesaksian Margarita, penyelidik mencari keberadaan Genaro dan semua saudara Genaro dari Bronx hingga Queen. Dalam pencariannya, polisi menemukan fakta. Angelica dan saudaranya tidak diasuh oleh Genaro. Genaro memberikan Angelica pada saudaranya, Juarez Ramirez, dan memberikan putri yang lain kepada keluarga yang lain. Penyelidik mulai mencari informasi tentang Juarez. Juarez bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran di kota Manhattan. Polisi menangkap Juarez di tempat ia bekerja dan langsung menuduh Juarez sebagai pembunuh Angelica. Awalnya, Juarez membantahnya, tapi kemudian ia mengaku bersalah telah membunuh Angelica. Di kesaksiannya, Juarez bercerita, Genaro, ayah Angelica, adalah pamannya yang merupakan adik dari ibunya. Saat itu, Juarez masih berusia 30 tahun. Genaro membawa dua putrinya, Angelica dan Maribel, ke rumah kakak Juarez, Balvia di Queen. Kemudian
Gennaro pergi membawa Maribel dan meninggalkan Angelica begitu saja, dan tak pernah kembali. Suatu hari, Juarez menyiksa dan melecehkan Angelica, dan saat Angelica berteriak, Juarez membekap balita itu hingga kehilangan nyawa. Karena panik, Juarez memanggil Balvia. Balvia bersikeras untuk membuang Angelica dengan menaruh jasad Angelica di kotak pendingin, kemudian menimpanya dengan beberapa minuman kaleng. Lalu, Juarez dan Balvia naik taksi ke Henry Hudson Parkway dan membuang jasad Angelica di sana. Saat Juarez ditangkap polisi, Balvia sudah meninggal. Polisi juga belum berhasil menemukan Gennaro. Karena kejahatannya, Juarez ditahan dan dalam tahanan, Juarez mengubah kesaksiannya menjadi tak bersalah. Ia mengatakan kesaksiannya sebelumnya tidak benar. Dia bersaksi telah membunuh Angelica karena dipaksa oleh penyidik. Karena itulah ia memberi kesaksian sesuai keinginan penyidik. Dan dalam kesaksian Juarez yang kedua, Juarez bercerita, Angelica adalah anak yang cerewet dan keras kepala untuk anak usia 4 tahun. Balvia biasanya sampai mengikat Angelica di kursi karena kenakalannya. Karena frustasi, kadang Juarez dan Balvia ingin mengirim Angelica ke Meksiko, biar dia tinggal bersama saudaranya yang lain. Juarez marah dan dendam pada Gennaro yang tidak bertanggung jawab. Gennaro meninggalkan Angelica di rumah Balvia begitu saja, membuat Balvia menderita karena harus bekerja lebih keras untuk menghidupi Angelica. Juarez juga mengatakan, Margarita menyerahkan putrinya pada Juarez dan Balvia karena sudah tak sanggup menghidupinya lagi. Saat itu, Juarez meminta Balvia untuk meminta hak asuh Angelica secara formal, agar tak terjadi masalah di kemudian hari. Dan suatu hari, Balvia menelpon Juarez, mengatakan Angelica sudah meninggal. Angelica lari-larian dan jatuh dari tangga. Balvia meminta bantuan Juarez untuk membuang jasad Angelica. Juarez membantu Balvia memasukkan Angelica ke pendingin. Tapi Juarez ingat, saat itu Angelica mengenakan baju tidur, meskipun polisi mengatakan Angelica ditemukan dalam keadaan telanjang. Juarez juga mengatakan, kalau di tubuh Angelica ditemukan jejak air mani, itu mungkin air mani yang berasal dari pria lain, mungkin saja pacar Balvia. Juarez membantah telah melecehkan Angelica. Juarez bercerita itu dengan sangat tenang. Juarez menyesal, karena waktu itu ia tak melaporkan kejadian itu pada polisi. Sekarang Balvia sudah tiada, dan tak akan ada yang percaya padanya. Tak ada juga yang akan bersaksi membelanya. Juarez rela menjalani hukuman, tapi ia tetap berkata bahwa ia tak bersalah. Juarez menjalani hukumannya di usia yang ke-52 tahun. Akhirnya, di tanggal 19 November 2018, Juarez meninggal dalam tahanan polisi karena kanker pankreas. Dan sampai sekarang, polisi belum bisa menemukan ayah Baby Hope, Gennaro Ramiez.